update perkembangan terbaru bebek peternakan bebek pedaging ya, jenis packing. Ini umur kurang lebih udah hampir 30 hari. Sebentar lagi panen, siap panen lah. Tadi saya habis kasih pakan ikan laut, pemberian ikan laut. Kondisinya bebeknya seperti ini, lumayan sudah cukup besar ya. Saya nggak pernah timbang bobotnya berapa ya, seperti inilah bentuknya kira-kira. Sebenarnya peluang lumayan lah buat budidaya skala kecil lah, skala rumahan. Barangkali ada yang mau mencoba, bisa mencobanya sendiri di rumah. Untuk yang belum pernah sama sekali peternak atau berbudidaya, bisa coba skala kecil dulu ya, paling sekitar 2 atau 3 ekor. Jenis bebek bisa menggunakan bebek jenis packing seperti saya ini, pedaging, atau yang lebih mudahnya kalau untuk belajar bisa coba dulu mungkin jenis entok ya, yang mungkin dari sebagian lingkungan sudah umum atau sudah banyak atau mudah dicari bibitnya. Ya beli saja misalkan 5 ekor anakan entok yang kecil buat belajar peternak. Kalau misalkan satu harga 15.000 atau 12.000, kita beli 5 ekor lah untuk uji coba perkenalan cara berbudidaya. Jadi kita coba belinya tuh dari anakan ya, kalau untuk belajar dari kecil masih dewasa. Kalau bebek namanya DOD. Kita beli 5 ekor misalkan, kita taruh di kandang kecil. Untuk harga kan lumayan juga, kalau untuk entok itu kan bernilai harganya. Terus juga kita nggak usah nanti jualnya kemana, nanti ada yang beli atau enggak. Yang penting gerak dulu ya kalau mau berwirausaha. Yang penting dicoba dulu, jangan takut nanti nggak ada yang beli. Dicoba dulu, piara hidup apa enggak, itu jangan langsung ke nanti gimana jualnya kemana, nanti ada yang beli atau enggak. Belum mulai udah bingung dulu. Kalau udah ada barangnya atau kita sudah berusaha untuk peternak, udah mencoba, itu udah, kalau udah ada barangnya kita tawarin kemana aja juga mau ya. Untuk jenis-jenis ternakan itu termasuk kebutuhan pokok gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba atau untuk peternak ya ternak apapun itu, bisa ayam, bisa unggas jenis lain. Yang penting kita mencoba untuk berwirausaha ya. Kalau di persaingan lowongan pekerjaan di lingkungan atau di luar kan mungkin agak sulit, atau sedikit ada lowongan pekerjaan ya. Lebih baik kalau memang ada modal 100.000 itu udah jadi bisa untuk berwirausaha. Jadi kita tidak mengandalkan dari orang lain gitu pekerjaan ya. Dari kecil-kecilan 100.000 itu udah modal 100.000,
udah bisa buat usaha apa aja sih. Yang penting jangan mengeluh sih. Kan sekarang lagi viral katanya generasi Z 10 juta orang pengangguran. Mungkin itu datanya nggak tahu benar atau enggak ya. Yang jelas sih kalau untuk tahun sekarang atau zaman sekarang itu sebenarnya dipermudah, banyak pekerjaan yang saya kira orang tidak sadari ya, itu bisa jadi sebuah mata pencarian atau bisa jadi sebuah pekerjaan. Berbeda dengan waktu zaman saya muda dulu, itu nggak ada kata-kata seperti itu. Untuk berwirausaha juga mungkin sulit ya. Berbeda kalau zaman sekarang tuh referensinya tuh banyak untuk belajar. Kita bisa cari di YouTube kan, budidaya apa aja sudah ada ya. Dulu mungkin waktu zaman saya habis lulus sekolah SMA itu ya kita cuma mengandalkan cari lowongan kerja di pabrik, karena referensinya itu untuk dibaca itu sedikit ya. Kayak model zaman dulu kan kalau mau wirausaha kita cari-cari buku ya. Buku ada di, kalau di lingkungan saya di perpustakaan desa kan referensinya sedikit ya. Buat cari-cari majalah Trubus saja juga sulit. Kalau sekarang mah sepertinya nggak ada alasan lagi untuk wah nganggur, wah begini, karena metodenya banyak sekali ya, dari budidaya yang skala rumahan atau yang sangat sederhana aja kita juga udah bisa bikin sebuah produk atau apa namanya, berusaha gitu, berdagang lah. Lagi sekarang ada namanya open source di dunia online, jual beli online atau all shop lah zamannya. Udah banyak, udah dipermudah, ada Shopee, ada segala macam, Pak Edi, Bukalapak, itu kan marketnya sudah dibuka. Tinggal kita mau jualan apa kita tawarin aja. Contoh kita modal 10.000, kita jualan telur juga kan bisa, telur yang buat ditetasin gitu. Zaman dulu mah harus ke kaskus dulu jual beli ABCD, agak lambat ya, lama. Jadi nggak ada alasan lah kalau nganggur atau ABC, nganggur begini. Soalnya lahannya kan ibarat kata lahan sempit, kita bisa budidaya ikan gapi, ikan cupang, ikan apapun yang kira-kira kita bisa pelajari yang kita suka. Atau kalau lahannya luas kita bisa pelihara entok, bebek ya, seharga handphone lah. 100, kalau 100.000 nggak bisa juga ngumpulin seminggu, 50.000 juga sepertinya bisa. Kalau 50.000 juga nggak bisa, mungkin tanpa modal juga bisa, modal tenaga. Misalkan kita nyari cacing atau nyari kutir terus buat dijual online kan bisa. Itu juga usaha juga kan ya, sedikit kan nanti juga naik. Yang tadinya kita jualan cacing, ada modal lagi jualan ini jualan itu gitu. Jadi kalau yang kata-kata generasi Z nganggur mungkin ya karena mungkin masih muda, mainnya kurang jauh, bisa jadi. Atau ada handphone, HP tidak dimanfaatkan juga bisa. Seperti itu ya kira-kira. Sekian dulu untuk update bebek. Sebenarnya saya tadi harusnya bahas bebek malah kemana-mana. Ini kira-kira mau panen seperti ini hasilnya ya, bentar lagi panen. Sekian dulu video dokumentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.